Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, 24 Februari 2024, marilah kita sebentar mendengarkan firman Tuhan, yaitu dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Demikian isi firman Tuhan. Semua kita pasti pernah mengalami kesulitan, tantangan, dan cobaan. Di dalam mengalami tantangan, cobaan, ada 3 cara yang sering terjadi. Pertama, ada orang yang putus asa. Yang kedua, menjauhkan diri, mencari teman yang bisa disalahkan. Yang ketiga, siap menghadapi tantangan itu dan menyerahkan diri pada Tuhan. Sahabat delima di antara yang 3 itu, di manalah kita sekarang? Karena tantangan, cobaan itu selama kita hidup harus datang. Persoalannya, bagaimana sikap kita menghadapi? Oleh karena itu, kita kembali ke renungan hari ini di 2 Samuel 22 ini dikatakan, inilah doa ucapan syukur Daud kepada Tuhan, karena dia selamat dari tangan Raja Saul yang sudah berencana untuk membunuh Daud. Raja Saul yang selalu membunuh Daud, tetapi Raja Daud tidak pernah lepas, tidak pernah putus hubungannya dengan Tuhan. Dia selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Berarti Daud kita lihat masuk ke bagian yang ketiga tadi, yaitu siap menghadapi tantangan, kesulitan, dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah harapan Tuhan bagi kita. Harapan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Hidup orang-orang yang percaya tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun, oleh kuasa apapun. Karena apa? Karena Tuhan gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Sahabat delima, itulah doa kita untuk menjalani hari-hari kita di dalam tahun 2024 ini, supaya kita juga berseru seperti seruan Daud dalam ayat 4. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Dunia ini adalah musuh kita. Banyak yang kita hadapi yang bisa membuat kita jatuh, bahkan sampai bisa putus asa. Oleh karena itu, kita harus waspada, kita harus hati-hati, supaya kita tidak dapat diperangkap dunia ini. Tetapi biarlah kita selalu menyerahkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita selalu bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan Sang Pencipta kita. Amin. Selamat beraktivitas dan salam sehat buat kita semua. Shalom.